Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan mata pelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pendekatan interaksi sosial. Salah satu pendekatan terhadap interaksi sosial adalah perspektif interaksionisme simbolik. Nah, dalam perspektif ini ada 3 tokoh yang menerangkan tentang interaksionisme simbolik ya. Pertama ada W.I. Thomas ya. Menurut W.I. Thomas, seseorang tidak langsung bereaksi atau memberi tanggapan respons terhadap rangsangan atau stimulus dari luar, melainkan menilai atau mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan definisi atas situasi. Contohnya, seorang gadis yang disapa seorang pemuda asing di pinggir jalan tidak langsung menjawab salam tersebut. Si gadis akan menafsirkan terlebih dahulu apakah pemuda itu berniat baik atau buruk. Jika gadis itu menilai bahwa pemuda tersebut berniat buruk, responnya adalah mengabaikan salam tersebut. Yang kedua menurut Herbert Blumer menyatakan bahwa terdapat 3 pokok pikiran dalam interaksionisme simbolik, yaitu act, think, dan meaning. Seseorang bertindak atau act terhadap sesuatu atau think berdasarkan arti sesuatu itu bagi dirinya atau meaning. Contohnya, tindakan act masyarakat Hindu terhadap sapi yaitu think berbeda dengan tindakan masyarakat Muslim terhadap sapi karena makna atau meaning hewan tersebut berbeda bagi kedua masyarakat tersebut. Sapi merupakan hewan suci bagi masyarakat Hindu, tetapi tidak demikian bagi masyarakat Muslim. Nah, yang ketiga menurut Erving Goffman dalam setiap interaksi ada individu yang membuat pernyataan atau expression dan ada individu lain yang memperoleh kesan atau impression. Nah, Goffman menyebut usaha ini sebagai pengaturan kesan atau impression management. Nah, pada saat seseorang membuat pernyataan akan muncul dalam penampilannya 2 bentuk pernyataan atau ekspresi, yaitu ekspresi yang diberikan dan ekspresi yang dilepaskan. Nah, ekspresi yang diberikan adalah pernyataan yang dimaksud untuk memberi kesan atau informasi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atau pernyataan yang memang biasa dilakukan. Nah, sementara itu, ekspresi yang dilepaskan adalah pernyataan yang mengandung informasi dan memunculkan ciri tertentu dari si pembuat ekspresi terhadap orang lain. Contohnya, orang yang telah menerima pertolongan sepatutnya mengucapkan terima kasih. Namun ada orang yang mengucapkan terima kasih dengan berwajah masam. Nah, ucapan terima kasih adalah ekspresi yang diberikan, sedangkan wajah masam adalah ekspresi yang dilepaskan yang dapat menunjukkan perasaan sebenarnya dari seseorang. Gitu ya. Nah, sekarang faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial ya. Nah, interaksi sosial dilandasi oleh beberapa faktor psikologis, yaitu yang pertama ada imitasi ya. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Nah, imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk, misalnya gaya bicara, tingkah laku, adat dan kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Meski demikian, dorongan seseorang untuk meniru orang lain tidak terjadi dengan sendirinya. Diperlukan sikap menerima, mengagumi, dan menjunjung tinggi apa yang akan diimitasi. Nah, menurut Dr. A.M.J. Chorus, sejumlah syarat harus dipenuhi dalam mengimitasi, yaitu minat atau perhatian terhadap objek atau subjek yang akan ditiru, serta sikap menghargai, mengagumi, dan memahami sesuatu yang akan ditiru. Contohnya, seorang anak yang pernah mengamati ibunya menyetir mobil, tanpa diajari, anak itu berlari-lari di rumah sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya, seolah-olah sedang menyetir mobil. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada sugesti. Nah, sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima orang lain. Nah, pada umumnya sugesti berasal dari hal-hal berikut. Pertama, ada orang yang berwibawa, contohnya orang tua, cendekiawan, atau pemimpin agama. Yang kedua, orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari penerima sugesti, misalnya atasan kantor. Kemudian, yang ketiga, kelompok mayoritas terhadap minoritas. Contohnya, dalam suatu rapat, seseorang tidak menyetujui suatu keputusan.
Namun, karena anggota yang lain berpendapat sebaliknya, ia pun mengubah pendapatnya. Yang keempat, reklame atau iklan di media massa. Contohnya, suatu deterjen diiklankan mampu menghilangkan noda dalam hitungan detik. Nah, iklan tersebut dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, terjadinya sugesti bukan karena hanya faktor pemberi sugesti, melainkan juga karena beberapa faktor di dalam diri penerima sugesti. Nah, faktor-faktor tersebut adalah terhambatnya daya berpikir kritis. Yang kedua, kemampuan berpikir terpecah belah ya, atau disosiasi. Nah, yang ketiga, orang yang ragu-ragu dan pendapat satu arah. Nah, kemudian yang ketiga, identifikasi. Nah, identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Nah, ini lebih dalam dari imitasi atau meniru. Contoh, identifikasi adalah seorang anak yang mengidolakan ibunya. Ia berusaha mengidentifikasi dirinya seperti ibunya karena menganggap sikap, perilaku, dan nilai yang dimiliki oleh sang ibu merupakan tipe ideal dan berguna sebagai penuntun hidupnya. Kemudian, yang keempat ada simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Nah, ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Contohnya, ketika ada tetangga yang sedang tertimpa musibah, kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Kemudian, yang kelima ada empati. Empati merupakan simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Contohnya, seorang ibu yang ikut merasakan penderitaan anaknya yang mengidap kanker darah. Nah, ibu tersebut sangat sedih sehingga ia pun jatuh sakit. Nah, contoh lain, seorang pria jatuh sakit karena membayangkan tabrakan beruntun yang telah menewaskan anggota keluarganya. Nah, itu ya, kelima faktor pendorong interaksi sosial. Oke, terima kasih. Demikian materi pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.